Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Kembali lagi dengan hari Senin, yaitu mata pelajaran fikih. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak sudah tahu betapa pentingnya sholat? Ya, sholat itu sangat penting ya. Sholat merupakan perintah Allah yang wajib dikerjakan oleh seorang yang beriman. Nah, seorang muslim yang sedang dalam perjalanan atau musafir, ia tetap harus melaksanakan sholat ketika datang waktu sholat. Hal inilah yang menunjukkan betapa pentingnya sholat. Nah, apakah anak-anak tahu bagaimana cara sholat dalam perjalanan? Ketika dalam perjalanan atau keadaan mendesak, kalian boleh loh menjamak sholat atau mengkosor sholat. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu sholat jamak? Nah, hari ini kita akan menjelaskan dan belajar tentang sholat jamak. Jamak artinya kumpul atau gabung. Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu, baik dalam waktu sholat pertama ataupun waktu sholat kedua. Contohnya yaitu menjamak sholat zuhur dan asar. Jadi kedua sholat itu digabungkan pada satu waktu. Misalnya dikerjakan pada waktu zuhur atau sebaliknya dikerjakan pada waktu asar. Nah, hukum melaksanakan sholat jamak adalah boleh, yaitu mubah bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syarat sholat jamak, terutama bagi orang yang dalam keadaan darurat. Pelaksanaan sholat jamak ada dua macam, yakni sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat fardu tertentu dan dikerjakan dalam waktu sholat yang pertama. Misalnya, sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur. Nah, adapun jamak takhir adalah mengumpulkan dua sholat fardu tertentu dan dikerjakan dalam waktu sholat yang kedua. Misalnya, sholat zuhur dan dikerjakan pada waktu asar. Sholat fardu yang boleh dijamak itu ada sholat zuhur dan asar atau sholat maghrib dan isya. Bagaimana dengan sholat subuh? Nah, sholat subuh tidak boleh dijamak, tetapi wajib dikerjakan dalam keadaan apapun. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat sholat jamak. Nah, syarat sholat jamak takdim boleh dilaksanakan dengan 3 syarat, yaitu memulai dengan sholat yang pertama, yaitu zuhur atau maghrib, tidak sebaliknya. Yang kedua yaitu niat menjamak pada waktu sholat pertama, baik pada permulaan, pertengahan, atau sebelum berakhirnya sholat pertama tersebut. Yang ketiga yaitu berturut-turut, artinya antara sholat pertama dengan sholat kedua tidak ada tenggang waktu yang lama karena keduanya seolah-olah satu sholat. Nah, adapun syarat jamak takhir hanya satu, yaitu berniat untuk mengakhirkan sholat yang pertama. Selanjutnya yaitu sebab-sebab diperbolehkannya sholat jamak. Yang pertama yaitu melakukan perjalanan jauh sekitar 80,64 km atau 3 farsak. Nah, perjalanannya bukan perjalanan maksiat ya, tetapi perjalanan tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua yaitu keadaan darurat atau masakoh. Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah keadaan yang sulit untuk melaksanakan sholat secara normal. Contohnya, perjalanan tidak terlalu jauh, tetapi kondisi jalan raya sangat macet total, maka diperbolehkan melakukan sholat jamak. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu hujan lebat. Nah, jika seseorang berada di suatu masjid atau musola, tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat, maka diperbolehkan menjamak sholat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Nah, asalkan dilakukan dengan berjamaah di masjid atau musola, karena jika pulang ke rumah, dikhawatirkan tidak dapat kembali ke masjid untuk sholat berjamaah. Selanjutnya yaitu orang yang sakit. Nah, orang yang sakit boleh loh menjamak sholat, karena baginya melaksanakan sholat dalam keadaan sakit itu lebih sulit dibandingkan sholat dalam keadaan hujan. Nah, selanjutnya yaitu takut. Nah, takut dalam hal ini bukan takut karena seperti yang biasa dialami oleh setiap orang, tetapi
Hati dan jiwa seseorang merasa terancam apabila melakukan aktivitas di luar atau takut karena sesuatu yang mengancam, seperti jika akan terkena bencana alam dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu kepentingan mendesak. Dalam banyak kejadian di masyarakat, kadang-kadang karena sibuk dengan keperluan dan kepentingannya, akhirnya seorang muslim melupakan sholat yang merupakan kewajibannya. Nah, oleh karena itu, kita boleh menjamak sholat bagi orang yang tidak dalam safar atau jika ada kepentingan yang mendesak, asalkan hal itu tidak dijadikan kebiasaan dalam hidupnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwa sholat jamak dibagi menjadi dua, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Nah, ini adalah niat sholat jamak takdim zuhur dan asar. Usolli fardo zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asru lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat zuhur 4 rakaat di jamak bersama asar karena Allah Ta'ala. Usolli faradol asri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi zuhru lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat fardu asar 4 rakaat di jamak bersama zuhur karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu niat sholat jamak takhir zuhur dan asar. Usolli faradol asri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi zuhru lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat fardu asar 4 rakaat di jamak bersama zuhur karena Allah Ta'ala. Usolli fardu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asru lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat di jamak bersama asar karena Allah Ta'ala. Nah, itulah tadi penjelasan materi tentang sholat jamak. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti? Kalau sudah, bisa dikerjakan latihannya ya. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.